Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Keutamaan bersuci, berzikir, salat dan sedekah. Saudara-saudara, dari Abu Malik Al-Haris ibn Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW pernah bersabda, bersuci adalah separuh keimanan. Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya, dan sedekah itu merupakan bukti kesabaran. Sedekah itu merupakan bukti kesabaran, itu merupakan sinar, dan Al-Quran itu merupakan hujjah yang akan membela dan menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini derajatnya sahih, dapat diyakini dan dijadikan landasan hukum dalam beribadah kepada Allah. Penjelasan hadis secara global. Makna bersuci adalah separuh keimanan. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam menafsirkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bersuci adalah separuh keimanan. Akan tetapi pendapat yang paling populer ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama, bersuci diartikan dengan bersuci dari najis maknawi, yaitu berupa dosa-dosa, baik dosa batin maupun dosa zahir. Karena iman itu ada dua bentuk, yaitu meninggalkan dan melaksanakan. Tatkala sudah meninggalkan dosa-dosa berarti sudah memenuhi separuh keimanan. Pendapat kedua, bersuci diartikan dengan bersuci dengan air. Bersuci dengan air ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bila bersuci diartikan dengan suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka yang dimaksud dengan iman adalah salat. Jadi bersuci itu separuh dari salat. Salat dikatakan sebagai iman karena merupakan pokok amalan keimanan. Makna sabda baginda Nabi SAW, Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Alhamdulillah adalah pujian bagi Allah atas seluruh kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terpuji dalam 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, terpuji karena kesempurnaan rububiyahnya, lalu terpuji karena kesempurnaan uluhiyahnya, terpuji karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, terpuji karena kesempurnaan takdirnya, terpuji karena kesempurnaan syariatnya. Kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan dapat diartikan dengan dua penafsiran, yaitu amalan-amalan yang lainnya diletakkan dalam daun timbangan terlebih dahulu, kemudian diletakkan sesudahnya ucapan Alhamdulillah, maka penuhlah timbangan amal tersebut. Alhamdulillah sebagai pasangan dari Subhanallah. Agama akan menjadi sempurna dengan dua hal isbat, yakni penetapan, dan tanzih, yakni pensucian. Alhamdulillah merupakan isbat, penetapan segala kesempurnaan bagi Allah, dan Subhanallah merupakan tanzih, yakni penyucian Allah dari segala kekurangan. Maka jika ucapan Subhanallah diletakkan dalam timbangan amal, kemudian diletakkan sesudahnya kalimat Alhamdulillah, maka timbangan itu menjadi penuh. Maka baginda Nabi SAW dalam sabda beliau, solat sebagai nur, sedekah sebagai burhan, dan sabar sebagai dia adalah sebagai berikut. Nur adalah cahaya yang tidak memancarkan sinar, burhan adalah cahaya yang memancarkan sinar namun tidak menyengat. Dia adalah cahaya yang memancarkan sinar yang menyengat dan membakar.
Nah, solat dikatakan sebagai nur karena di dalamnya terdapat ketenangan. Sedekah dikatakan sebagai burhan karena di dalamnya terdapat keberatan. Sabar dikatakan sebagai dia karena di dalamnya terdapat keberatan yang sangat. Nah, beberapa penjelasan penting yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama, iman itu berupa ucapan, keyakinan dan perbuatan dapat bertambah dan menguat dalam melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah, dan dapat berkurang atau melemah dengan sebab melakukan maksiat dan dosa. Amal perbuatan para hamba akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat dan dia memiliki beratnya. Bersuci merupakan syarat syahnya ibadah, karena itu harus diperhatikan dengan benar. Menjaga salat yang wajib dan sunnah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seorang muslim terhadap manusia, mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar dan sebagainya. Seruan untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan untuk bersegera melakukan, di mana hal tersebut merupakan bukti kebenar-benarnya keimanan daripada seorang hamba. Anjuran untuk bersifat sabar tatkala mengalami musibah, khususnya apa yang dialami seorang muslim, karena ia menjalankan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semangat membaca Al-Quran dengan mentadabburi, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal tersebut dapat memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Seorang muslim harus menggunakan waktu dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu dan umurnya adalah modal utama bagi kehidupannya di dunia yang fana ini, untuk mengumpulkan bekal perjalanannya yang jauh menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Janganlah ia lalai dari mengingat akhirat karena terlena dan tertipu dengan kepentingan dan kesibukan dunianya. Demikian penjelasan secara singkat dan global. Semoga makna dari hadis ini bermanfaat bagi kita, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.